Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Majid. Video ini merupakan video lanjutan dari video yang membahas pemikiran Acemoglu, Johnson, dan Robinson yang pada tahun 2024 ini mendapatkan anugerah Nobel Ekonomi. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai kritik-kritik terhadap pemikiran institusi yang disampaikan atau dilontarkan oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Acemoglu, Johnson, dan Robinson menekankan pentingnya institusi sebagai faktor penentu keberhasilan atau gagalnya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu membangun institusi politik dan institusi ekonomi yang inklusif. Dalam tanda lain adalah institusi yang demokratis. Sementara negara yang gagal adalah negara yang membangun institusi yang ekstraktif dan juga sistem politiknya dia diktatorship. Tapi apakah sesimpel itu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan orang ketika membaca dan mencoba memahami pemikiran Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Apalagi dalam pandangan mereka, kolonialisme itu tidak selamanya buruk karena dalam batas tertentu kolonialisme itu bisa menginstal institusi yang inklusif yang kemudian membentuk pemerintahan ataupun juga membuat negara yang dikoloni itu menjadi negara yang maju juga pada akhirnya. Seperti misalnya Australia, Amerika Serikat. Ya. Tapi kemudian ada beberapa kritik terhadap mereka. Apa saja kritiknya? Kritik yang pertama tadi kita melihat dari perspektif kolonialisme. Ketika kita bicara terkait dengan sejarah peradaban manusia, ada satu masa yang bisa membedakan dari masa-masa sebelumnya, ya, yakni masa kolonialisme. Pada masa sebelum kolonialisme, masing-masing daerah atau region di seluruh dunia ini kecenderungannya mereka bertumbuh, mereka membentuk sebuah peradaban yang tertutup di dalam diri mereka sendiri. Sekalipun misalnya mereka melakukan interaksi dengan peradaban lain, interaksi itu terbatas, misalnya dalam hubungan dagang. Seperti contohnya kita mengenal ada jalur sutra yang menghubungkan antara peradaban Cina dengan peradaban-peradaban lain di berbagai belahan dunia. Tapi hubungan tersebut cenderung terbatas hanya untuk perdagangan saja, sehingga transaksi ekonomi yang tidak saling menaklukkan satu sama lain. Apakah ada hubungan yang saling menaklukkan satu sama lain? Tentu ada. Kita lihat misalnya penaklukan wilayah oleh peradaban-peradaban tertentu, misalnya ada penaklukan Konstantinopel, ada penaklukan di Baghdad, ada penaklukan oleh bangsa Mongol, penaklukan oleh bangsa Romawi. Tapi itu masih ruang lingkupnya terbatas. Mengapa demikian? Karena teknologi yang dimiliki untuk menjelajahi seluruh dunia pun masih terbatas. Tapi kemudian ada dalam fase sejarah peradaban manusia, ada fase yang menjadi spesial, yang menjadi khas karena pada fase tersebut penjajahan atau interaksi secara politik itu melampaui interaksi-interaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Dan hasil yang terjadi pun juga melampaui dari masa-masa sebelumnya. Pada masa-masa sebelumnya, ketika terjadi perdagangan, ketika terjadi penaklukan satu bangsa oleh bangsa yang lain sekalipun, kalau kita lihat dalam misalnya dari segi ekonomi, mereka cenderung memiliki kekuatan ekonomi yang tidak jauh berbeda antara peradaban-peradaban besar tersebut. Tapi ketika terjadi kolonialisme barat, dampaknya kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh bangsa barat sedemikian cepatnya sehingga oleh beberapa penulis disebut sebagai masa-masa The Great Divergence, sebuah perpisahan besar dalam sejarah peradaban manusia yang mana pada zaman itu peradaban barat melesat sedemikian cepat dan meninggalkan peradaban-peradaban lainnya, sehingga peradaban barat menjadi lebih diuntungkan ketika masa saat ini, ketika mereka sudah memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih kuat dibandingkan peradaban yang lainnya. Masa kolonialisme ini bisa kita katakan, kalau orang melihat dari kacamata metodologi ilmiah, itu sering disebut sebagai critical juncture, ya, masa-masa kritis yang menentukan masa depan dari proses sejarah yang ada. Nah, apa kritik dari kalangan pemerhati kolonialisme terhadap pemikiran Acemoglu, Johnson, dan Robinson? Salah satu kritik yang cukup kuat adalah
Acemoglu, Johnson, dan Robinson melakukan whitewashing terhadap kolonialisme. Mereka menjadikan atau menetralisir tone dari kolonialisme sebagai tone yang netral atau bahkan mungkin positif. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa kasus yang diangkat, kolonialisme itu bisa jadi berdampak baik ketika mereka membangun institusi yang inklusif. Memang tidak dapat kita pungkiri, ada kolonialisme yang kemudian menginstal institusi yang ekstraktif. Ya. Tetapi dalam batas tertentu mereka juga memberikan penekanan bahwa mereka ternyata setelah merdeka pun mereka melanjutkan institusi yang ekstraktif tersebut sehingga tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada para penjajah. Itu yang kemudian menjadi kritik bahwa sebenarnya kolonialisme itu sendiri dari awal sudah bermasalah. Ketika kita lihat misalnya Amerika Serikat ketika dia menjadi maju, itu memang hasilnya karena dari institusi yang diinstal oleh kalangan kolonialis dari Eropa adalah institusi yang bisa kita katakan inklusif dari pandangan Acemoglu, Johnson, Robinson. Tapi at what cost? Dengan ongkos sebesar apa? Kita lihat ongkos yang harus dibayar adalah punahnya peradaban indigenous dari Amerika itu sendiri. Peradaban dari masyarakat lokal dari Amerika itu sendiri. Kita lihat hari ini, seberapa besar sih penduduk Amerika yang merupakan bangsa keturunan bangsa Indian? Ya, tidak lebih dari 2-3%. Dan ketika kita katakan Amerika negara maju, siapa yang mendapatkan manfaat paling besar? Ya orang-orang yang pendatang sebenarnya dari Eropa itu sendiri. Dan apakah itu berkeadilan bagi orang-orang yang melihat dari perspektif anti kolonial atau pasca kolonial? Itu merupakan hal yang tidak adil. Ya. Begitu juga ketika kita melihat misalnya dari sejarah itu, bagaimana sejarah peradaban manusia itu dilihat dalam sebuah kacamata yang linear saja. Ya. Ada kritik yang menyebutkan bahwa Acemoglu, Johnson, dan Robinson sejatinya melanggengkan pemikiran modernisme. Apa sih pemikiran modernisme? Pemikiran modernisme adalah pemikiran yang ide utamanya adalah the idea of progress. Ketika Eropa mengalami abad pencerahan yang diikuti dengan revolusi industri, mereka memandang bahwa peradaban manusia dimanapun mereka berada harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang ujungnya adalah progres. Ya, tahapan tersebut sebagai progres dan ujungnya adalah modernitas. Ya. Dan ketika mereka memandang peradaban lain, mereka harus seperti itu juga. Ketika ada peradaban yang tidak seperti itu, maka peradaban lain tersebut dianggap sebagai sebuah anomali. Dan ketika kita lihat bagaimana menjustifikasi anomali tersebut ya dengan melihat institusinya dari pandangan Acemoglu, Johnson, dan Robinson itu sendiri. Dan itulah yang kita lihat bahwa ada bias barat dalam cara pandang kita terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bahwa bangsa itu jika ingin maju harus demokrasi dan sistem ekonomi juga harus, institusinya harus kapitalis secara umum. Ya. Dan itu kan sangat kentara bias dari kacamata perspektif baratnya. Kemudian kritik lainnya ada apa lagi? Ya, salah satu kritik yang juga cukup keras adalah buku yang ditulis oleh Yin Eng di dalam bukunya berjudul How China Escaped Poverty Trap. Dalam tesisnya Acemoglu, Johnson, dan Robinson, Cina seharusnya tidak bisa menjadi negara maju. Kenapa? Karena Cina secara institusi politik tidak demokratis dan secara ekonomi pun Cina tidak sepenuhnya kapitalis. Baru beberapa waktu terakhir dia kapitalis, itu pun kapitalisnya ketika dia berhadapan dengan pasar internasional. Dalam pasar domestik masih cukup kuat intervensi negara di sana. Dan itu pun dituliskan oleh Acemoglu, Johnson, Robinson dalam bukunya The Narrow Corridor. Cina menjadi salah satu contoh dari despotic Leviathan. Dari situlah kita bisa melihat secara kritis bahwa kok bisa kalau menurut teorinya mereka harusnya Cina itu gagal. Sampai saat ini Cina terus berkembang. Dan bahkan secara ekonomi misalnya GDP nominal Cina sudah menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Mengalahkan Jepang, Jerman, Inggris yang dikatakan sebagai negara yang cukup ideal karena mereka secara politik berdemokratisasi dan secara ekonomi mereka menganut sistem kapitalis pasar bebas.
Mengapa itu bisa terjadi? Itu yang tidak bisa dijawab oleh tesisnya Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Union Eng dalam bukunya kemudian membagi bagaimana penjelasan dalam ilmu sosial terhadap kemajuan. Menurut mereka ada 3 cara pandang dalam memahami peradaban atau perkembangan dalam peradaban manusia, kemajuan sebuah peradaban atau mungkin sekarang kita sebut sebagai sebuah negara. Yang pertama pandangannya adalah pandangan modernisme tadi. Growth, economic growth akan menyebabkan good governance atau demokrasi. Awalnya dari pertumbuhan ekonomi dulu. Ini banyak terjadi misalnya di negara-negara di Eropa Barat. Ya, mereka tumbuh dulu karena selama masa kolonialisme mereka melakukan ekstraksi terhadap sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara yang mereka jajah. Dari situ mereka kemudian mendapatkan surplus value yang mereka gunakan surplus tersebut, nilai tambah tersebut untuk membangun negaranya. Ya. Dari situ kemudian mereka tumbuh secara ekonomi. Ketika mereka tumbuh secara ekonomi, yang terjadi kemudian adalah mereka melakukan proses demokratisasi secara politik. Kenapa? Karena ada tekanan dari orang-orang yang kemudian naik menjadi kelas menengah misalnya. Ya, dari mereka dulunya mungkin miskin karena mereka sukses menjadi seorang pedagang, memanfaatkan sistem kolonialisme yang dibangun begitu. Mereka kemudian bisa memanfaatkannya dengan menjadi naik kelas dari yang tadinya mungkin kelas bawah menjadi kelas menengah atau mungkin elit ekonomi. Tapi secara politik dulu sistemnya kan kerajaan. Dalam sistem kerajaan, politik itu tertutup. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke lingkar kekuasaan selain keluarga kerajaan itu sendiri. Makanya akan ada tuntutan ya yang dalam batas tertentu bisa jadi mereka mereformasi sistem kerajaan seperti yang terjadi di Inggris. Dibagi ada House of the Lords sama House of the Commons. House of the Lords itu menjadi perwakilan dari keluarga ningrat, keluarga kerajaan. Ada House of the Commons yang menjadi perwakilan masyarakat. Atau bahkan abolishing the monarchies. Ya, monarkinya dihilangkan sepenuhnya seperti yang terjadi di Perancis. Untuk apa? Karena mereka ingin mereformasi sistem politiknya, institusi politiknya. Jadi economic growth dulu, membangun kelas menengah yang kemudian menguat, membangun elit-elit ekonomi baru. Ketika elit-elit ekonomi ini punya aspirasi untuk menjadi elit politik dan mereka tidak punya saluran ke sana, mereka pun menuntut elit politik lama yang berupa sistem kerajaan untuk berubah. Entah berubahnya itu dengan cara Inggris yang tadi ya, dipisah antara House of the Lords dengan House of the Commons, dipisah kekuasaannya bahwa raja dan keluarganya tidak punya kekuasaan eksekutif lagi, mereka hanya sebagai simbol dari sebuah negara, tapi yang mengatur pemerintahan, mengatur ekonomi adalah perwakilan dari masyarakatnya sendiri, bukan dari rajanya lagi, atau dari sistem Prancis yang memusnahkan sepenuhnya sistem kerajaan. Dan itulah cara pandang pertama. Teori modernisme melihat economic growth menciptakan good governance. Cara pandang kedua adalah cara pandang yang dipromosikan oleh banyak institusi internasional dari pasca Perang Dunia Kedua, ya khususnya World Bank dan IMF. Mereka mereverse, ya mereka membalik proses yang tadi, bukan economic growth dulu baru good governance, tapi good governance dulu baru bisa tumbuh ekonominya. Dan ini yang kemudian disebarkan ke berbagai belahan negara di dunia. Ya, mereka melihat misalnya bagaimana sih negara-negara yang tadinya miskin biar bisa menjadi maju. Jangan ekonominya dulu yang dikejar, tapi demokratisasinya dulu. Ini kan seperti perdebatan ya. Pertumbuhan ekonomi dulu baru demokrasi atau demokrasi dulu baru economic growth. Ya, yang pertama tadi modernisasi melihat economic growth dulu baru demokrasi. Cara pandang yang kedua, dia melihat demokratisasi dulu, good governance dulu, baru nanti economic growth akan terjadi. Kenapa? Karena bagi pandangan ini mereka melihat bahwa ekonomi itu bisa tumbuh jika ditopang oleh institusi politik yang baik, atau dikatakan oleh mereka good governance. Apa sih good governance itu? Tidak korupsi, ya. Kemudian juga sistem birokrasinya mudah. Good governance itu juga memperlihatkan bahwa pemerintahan itu ada check and balances dengan rakyatnya, ya. Dan itu yang kemudian menjadi
cara pandang yang cukup dominan dari institusi-institusi internasional. Ketika mereka misalnya memberikan bantuan kepada negara berkembang, mereka memberikan prasyarat bahwa negara berkembang tersebut harus mengalami proses demokratisasi. Negara berkembang tersebut harus pasarnya harus dibuka, jangan hanya elit-elitnya saja. Negara berkembang tersebut ya, misalnya harus menciptakan lembaga yang menghilangkan korupsi. Ini cara pandang yang kedua. Ya. Kemudian cara pandang yang ketiga adalah cara pandangnya Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Disebut oleh Union Eng sebagai history, kemudian good governance, dan terakhir economic growth. Kalau tadi IMF dia tidak terlalu memandang history dalam jangka panjang, Acemoglu, Johnson, Robinson kebaruannya adalah dia membawa history dalam jangka panjang tersebut untuk dimasukkan ke dalam cara pandang good governance, ya, menciptakan bagaimana good governance dalam arti inclusive institution tadi, institusi yang inklusif, untuk kemudian nanti menciptakan economic growth atau negara yang menjadi maju. Ya, karena kan Acemoglu, Johnson, Robinson ide utamanya adalah institusi yang inklusif lah yang menjadi sebab dari negara mengalami kemajuan. Ya, negara itu menjadi sukses. Negara gagal itu karena proses institusionalisasinya, good governance itu gagal, sehingga institusinya menjadi ekstraktif. Institusi yang ekstraktif tidak bisa dia mendukung economic growth, sehingga secara pertumbuhan ekonomi dia kita katakan sebagai negara gagal. Kemudian Union Eng melihat dari sebuah negara yang bisa dikatakan sebagai outlier dari pola yang dibangun oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Apa itu? Cina. Cina menjadi negara maju tanpa harus menjadi negara demokrasi dan tanpa harus sistem ekonominya dia dikatakan sesuai standar inklusif yang dibuat oleh Acemoglu, Johnson, Robinson. Ya, Cina bisa menjadi negara maju. Kok bisa begitu? Kata Union Eng, karena memang tidak esensial bagi sebuah negara itu untuk demokratisasi dulu, untuk bisa good governance dulu, atau secara sejarah dia membentuk institusi yang inklusif dulu, baru bisa tumbuh ekonominya secara baik. Kata Union Eng, di Amerika sendiri pun mereka mengenal adanya the Gilded Age, bukan the Golden Age. Ada suatu masa ketika Amerika tumbuh itu, ketika di Amerika tersebut terjadi apa? Ada perang saudara, ada korupsi merajalela di mana-mana. Toh Amerika bisa tumbuh juga. Ya. Jadi bagaimana? Ya, bagi Union Eng, mereka melihat secara esensial bukan masalah demokrasinya, tapi prinsip seperti apa yang dibawa dalam demokrasi itu sendiri yang bisa membawa negara ekonomi bisa tumbuh. Misalnya adalah prinsip meritokrasi. Di Cina sekalipun misalnya mereka tidak demokratis, mereka menekankan prinsip meritokrasi. Teman-teman, itulah kira-kira kritik-kritik yang bisa kita baca terkait dengan Acemoglu, Johnson, Robinson. Tentu kita harus mengapresiasi mereka sebagai orang yang mendapatkan anugerah Nobel Ekonomi, yang sudah memperkenalkan kembali teori institusi dalam analisis ekonomi politik, ya, dan juga membawa ekonomi tidak berdiri sendiri, mengembalikan ekonomi seperti masa lalu bahwa mereka adalah bagian yang koheren, ya, inherent dalam sebuah sistem sosial, dan ekonomi, politik, dan masyarakat itu sebagai sebuah sistem yang bersama, dan mereka membawa kembali itu sehingga ekonomi tidak bicara terkait dengan growth saja, tidak bicara terkait dengan regresi saja, tidak bicara dengan ekonometrik saja, tapi juga bicara terkait dengan bagaimana sih kontribusinya terhadap politik dan juga sosial di masyarakat. Itu yang membuat kita tetap bisa berlaku kritis terhadap siapapun, karena kita kan punya premis ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitu ya. Jadi sekalipun dia mendapatkan penghargaan setinggi apapun, kita harus bisa melihat dari kacamata kritis. Bersikap kritis adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi pemikiran orang lain, bukan untuk menyalahkan, bukan sekedar menyalahkan, tapi kita mengevaluasi bahwa ada yang kemudian keliru, ada yang kemudian bisa kita katakan benar. That's it. And itu adalah sebuah yang wajar, ya, dalam ketika mengevaluasi sebuah pemikiran, sehingga kita nanti tumbuh menjadi pribadi yang tidak fanatik, yang mudah menerima perbedaan pendapat, dan kita punya banyak tools dalam pikiran kita. Ketika kita memandang sebuah permasalahan, kita lihat ada solusi A, solusi B, solusi C. Kita tidak fanatik bahwa solusi A pasti benar, tapi kita bisa melihat alternatif lain. Mungkin solusi B juga ada yang benarnya, atau mungkin kita bisa mengombinasikan dari berbagai solusi tersebut. Itulah kira-kira lesson learned dari kita memahami ide Acemoglu, Johnson, Robinson, dan juga kritik-kritik terhadap mereka. Sampai jumpa lagi di Belajar Bareng Majid selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.